Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Indonesia akan memiliki patung Yesus Kristus tertinggi di dunia. Bumbu khas Sumatera Utara andaliman dipadukan dalam sajian pizza. Bagaimana pengembangan pariwisata Danau Toba di mata musisi Vicky Sianipar? Apakah sudah memperhatikan pengembangan budaya tradisi Batak? Danau Toba telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan pariwisata super prioritas. Banyak pembangunan yang telah dilakukan. Namun, bagaimana pandangan para pegiat seni dan budaya seperti Vicky Sianipar terhadap pembangunan kawasan Danau Toba? Dan apa lagi yang tengah dilakukan Vicky dalam melestarikan budaya Batak? Ikuti perbincangan rekan Henry Sianipar dan Daniel Sitanggang dengan Vicky Sianipar dari Medan. Ya, saudara, kita akan berbincang mengenai banyak hal dan kita sekarang kedatangan tamu istimewa Vicky Sianipar. Anda mungkin sudah banyak kenal, daerah Sumatera Utara sudah banyak kenal dengan Vicky Sianipar. Kita akan banyak berbincang dengan Vicky Sianipar. Vic, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Nah, kita ngomong mengenai pembangunan Danau Toba sekarang, saudara. Pembangunan Toba menurut seorang Vicky Sianipar, bagaimana menurut Vicky pembangunan Toba saat ini dalam katakanlah pemerintahan Presiden Jokowi saat ini? Ini lumayan dilema. Gak apa-apa. Nggak, di satu sisi memang ya Toba butuh pembaharuan, butuh modernisasi gitu. Tapi di satu sisi Toba mempunyai kultur yang sangat tinggi gitu, yang sayang sekali kalau dibuat suatu pembangunan yang mengarah ke westernisasi. Nah, kayaknya pemerintah lumayan banyak nih cenderung ke sini ke westernisasi. Padahal harusnya kalau menurutku, aku tipe orang yang modernisasi, memodernkan sesuatu tapi kulturnya esensi tetap. Jangan memodernkan jadi benar-benar plok-plok jadi budaya barat gitu loh. Ya contohnya seperti Gorga. Gorga itu banyak sekali tipenya, Ulos banyak sekali tipenya. Dari segi makanan sebenarnya banyak lagi bisa diekspor dari makanan asli Batak, nggak yang cuma itu aja sakan panggang. Justru itu jarang sekali gitu seharusnya. Dengan speed up yang dilakukan sekarang, signifikan nggak perubahan bagi Toba sendiri menurut Vicky? Ya sebenarnya sih lumayan signifikan ya, karena fokusnya pemerintah pun sebenarnya kan ke infrastruktur ya. Secara jalan tol udah mulai selesai, yang udah kita rasakan adalah ferry, jumlah ferry yang udah menambah, bukan hanya di Parapat sampai ke Tuk-Tuk, tapi juga di tempat-tempat titik lain ya. Dimana karena aku kebetulan orang kargo juga, orang keluarga, jadi kita selalu punya pemahaman bahwa the trade always follow the ship. Maksudnya transportasi harus duluan, trade tuh ngikut, bukan terbaliknya. Nah, kalau secara strategis sebenarnya udah sangat benar sekali, apalagi dibangun jembatan di Tanah Ponggol ya, itu menjadi infrastruktur buat bidang-bidang pengembangan berikutnya. Udah on the right track. Oh, sudah on the right track. Kalau begitu, apa kira-kira yang bisa disarankan kepada pemerintah agar ini lebih impactful? Sarannya sebenarnya lebih konsep keseluruhan sih Bang ya. Kalau Toba mau dibuat saingan dengan Bali, bahkan dengan Monaco, nggak akan bisa kalah jauh lah. Justru yang mesti digali itu apa yang ada di Toba yang tempat lain nggak ada, yaitu kulturnya. Pertama culture, kedua legendanya. Banyak sekali legenda, harusnya ada wisata legenda di situ. Opsi-opsi jenis para wisata itu banyak sekali gitu loh, bukan hanya tentang alam, tetapi tentang legenda, tentang wisata leluhur bagi orang Bataknya sendiri. Vicky dari awal sudah konsep ke Toba dengan konsep Toba Dream, Save Culture, Save Nation, Nature, Save Nature, satu lagi the music. Save the Music.
Dari ketiga itu, perjalanan dari tahun ke tahun, kira-kira Vicky sudah menemukan ketiga save itu sudah dilakukan nggak? Itu juga, itu perjalanan never ending sih Bang. Kalau kita bilang ini belum dilakukan, nggak juga, sudah banyak upaya ke situ. Tapi kalau dibilang sudah berhasil, nggak bisa juga, karena kenyataan masih banyak masalah. Seorang anak muda jarang sekali yang mau sebenarnya dari dulu ke musik tradisional. Kenapa Vicky mau melakukan itu? Ya aku mikirnya gini aja, 50 tahun lagi kalau kita nggak do something, hilang dong. Nah, yang 5 tahun lagi tinggal di era 50 tahun lagi siapa anak muda sekarang? Makanya akhirnya gimana caranya kita mengemas lagu-lagu atau musik tradisional Batak ini se-easy listening mungkin ke anak-anak muda ini. Apa sih resepnya 20 tahun ini bisa bertahan dengan musiknya Vicky, musik tradisi ala Vicky yang akhirnya banyak digemari oleh anak muda Batak, anak muda Indonesia? Itu dia, aku pun kalau ditanya resepnya bingung Bang. Ya. Apa ya, mungkin ini yang dinamakan panggilan. Bang. Panggilan, oke. Karena aku berdarah Batak ya, kalau ada kultur Batak yang terancam punah, kalau apa ya, bergetar gitu loh, ini langsung darah bergetar gitu, apa yang mesti kita kerjakan gitu. Vicky juga agak banyak untuk mencari jati diri Batak yang sesungguhnya. Bisa ceritakan sedikit singkat, bagaimana pencarian itu bagi seorang Vicky Sianipar? Aku melestarikan ini, jangan sampai aku salah lestarikan. Supaya nggak salah lestarikan, aku mesti tahu source-nya dulu. Nah, itu yang aku pencarianku selama ini. Apa itu Batak? Gitu. Why? Kenapa harus ada Batak? Di mana Batak itu? Gitu loh. What, why, when, semuanya lah aku cari gitu selama 15 tahun ini. Dari penggalian itu, Vicky juga akhirnya menciptakan sebuah lagu Raja Isambaon. Bisa ceritakan bagaimana prosesnya itu? Nah, kebetulan situs yang ditemukan itu situs parhutaannya atau perkampungan aslinya anak si Raja Batak yang kedua. Namanya Raja Isambaon. Nah, karena banyak informasi yang mau disebarluaskan gitu loh. Aku start ya, karena aku musisi, aku start dari memberitakan, oh ada loh ketemu, ada namanya Raja Isambaon, sekedar itu dulu aja, makanya melalui sebuah lagu yang di syutingnya kita langsung di situsnya ya. Harapannya setelah ini orang akan berkunjung datang, mulai nyambunglah sama bupati untuk ngurusin pariwisatanya. Karena pengalaman juga, karena fakta juga. Aku bikin film Tobadri misalnya kemarin, hasil lokasi syutingnya orang berdatangan. Bikin film Ngeri-Ngeri Sedap, semua berdatangan ke lokasi syuting. Nah, termasuk akhirnya tempat video klip Raja Isambaon ini ada satu huta juga namanya Desa Togaraja. Setelah aku syuting ini jadi rata-rata 100 orang per hari ke tempat wisata ini. Ya akhirnya mungkin ya disitulah social responsibility-ku sebagai musisi ikut ya memberitakan tempat-tempat keren yang ada di Toba melalui musik. Oke, keren. Sip, terima kasih Vic. Demikian wawancara kita dengan Vicky Sianipar mengenai banyak hal, dan mungkin kita bisa saksikan nanti video klip dari Raja Isambaon. Ya, perbincangan dengan Vicky Sianipar mengakhiri berita Medan hari ini. Saya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.